Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PPL SDN Pondok Bambu 06 akan mempresentasikan lembar kerja W, where and why, Dan O, organize optimal for effectiveness. dengan saya sendiri Alia Kusuma Ningrum dan teman-teman saya. Merliana Sari, Agil Aziza. Dan Putri Amalia Rahayu. Selamat menyaksikan. Pada lembar kerja W, di mana where and why, di dalam penyusunan rancangan pembelajaran ini menggunakan materi perubahan wujud benda dalam menerapkan berbagai aspek UBD di dalam penerapannya. Nah, tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan interaktif bagi peserta didik. Ada beberapa soal dari lembar kerja W. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran pada kelompok kami? Jadi tujuan pembelajaran pada kelompok kami itu menggunakan modul ajar IPS kelas 4 dengan materi perubahan wujud benda. Dengan tujuannya, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda pada kehidupan sehari-hari. Lalu pada nomor 2, pada lembar kerja W, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengenali materi dan karakteristiknya dari perubahan wujud zat benda. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari karakteristik wujud zat benda. Yang ketiga, peserta didik mampu mempelajari bagaimana perubahan wujud zat benda yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada nomor 3 di lembar kerja W, mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Karena dari tujuan pembelajarannya tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang baru yang menyenangkan dengan menggunakan pendekatan UBD, sehingga peserta didik lebih aktif serta memahami materi perubahan wujud zat benda di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada tentukan unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Yang pertama ada unjuk kerja sesuai dengan where and why, yaitu pada tujuannya pembelajaran mampu mengidentifikasikan perubahan wujud benda yang terjadi serta dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda tersebut terjadi. Yang kedua ada unjuk kerja bisa dalam bentuk tes, diskusi, presentasi, dan praktikum. Jadi ada contohnya juga dalam 6 aspek UBD itu. Yang pertama menjelaskan, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda. Yang kedua ada menafsirkan, peserta didik dapat menafsirkan perubahan wujud benda apa saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada menerapkan, peserta didik dapat berkelompok melakukan proyek, diskusi, praktikum mengenai perubahan wujud benda. Yang keempat ada berempati. Peserta didik melakukan pembelajaran bisa dengan berempati, yaitu membantu atau berdiskusi satu sama lain. Dan yang terakhir ada pengetahuan diri, yaitu peserta didik mengetahui apa saja perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari karena telah memiliki pengetahuan diri. Di sini ada kriteria yang akan dinilai, yaitu sebagai berikut. Ada kriteria penilaian sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya ada lembar kerja O atau Organize Optimal for Effectiveness. Pada tahap ini, guru mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Lalu guru mengintegrasikan kebiasaan dalam keterampilan pemecahan masalah. Baik, pada lembar kerja O terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Terdapat 4
pengalaman belajar agar pemahaman peserta didik dapat berkembang dengan baik. Yang pertama, pengalaman belajar dari proses pembelajaran yang desain guru sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar dari hasil asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pengalaman belajar dari pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat serta berpihak pada peserta didik. Yang keempat, pengalaman belajar yang menyenangkan dari lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Faktor kesalahpahaman itu terdapat 4 poin. Yang pertama, tahap perkembangan kognitif tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Yang kedua, penalaran peserta didik yang terbatas dan salah. Yang ketiga, kemampuan peserta didik memahami konsep yang dipelajari. Dan yang terakhir, penggunaan istilah sehari-hari yang salah dan minat peserta didik untuk mempelajari konsep yang diajarkan. Lalu terdapat juga strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk meminimalisirkan kesalahpahaman. Yang pertama, menjelaskan alur dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di awal pembelajaran. Yang kedua, memfokuskan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyederhanakan bahasa yang digunakan saat menjelaskan materi. Dan yang terakhir, melakukan tahapan pembelajaran yang efisien, yaitu dengan memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami materi. Dalam mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, guru perlu merancang dan menentukan pengelolaan kelas dengan memperhatikan tingkat pengetahuan peserta didik. Selain itu, guru juga perlu untuk menyusun strategi untuk mengantisipasi hambatan dan tantangan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun kriteria pemilihan strategi pembelajaran hendaknya dilandasi prinsip efektivitas dan efisien, sehingga guru harus memikirkan strategi pembelajaran yang menyenangkan namun tetap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Ada hal-hal yang dapat dilakukan agar pembelajaran menjadi efektif dan melibatkan peserta didik. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menciptakan suasana rileks. Yang keempat, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kelima, menggunakan ice breaking. Dan yang keenam, menggunakan metode yang variatif yang dapat melibatkan peserta didik seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, kegiatan demonstrasi, dan sebagainya. Sekian penjelasan mengenai lembar kerja W dan O dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.